Setelah memberikan respon awal yang tegas, Epurus HKBP memilih untuk memperdalam persoalan video Jusuf Kalla secara objektif. Epurus HKBP menegaskan bahwa tidak ada penistaan agama, melainkan sebuah kilas balik sejarah yang harus disikapi dengan kasih. Simak liputan selengkapnya. Kedua-duanya, Islam dan Kristen, berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan, itu syahid. Semua pihak, Kristen juga berpikir begitu. Potongan singkat video Jusuf Kalla tersebut ternyata menyebabkan polemik di ruang publik dan segera menyulut reaksi. Usut punya usut, narasi tersebut telah dikutip dan dipisahkan dari rekaman aslinya. Di postingan beberapa sosial media itu kelihatan bahwa pidato Pak JK memang terpotong atau mungkin sengaja dipotong sehingga menimbulkan salah penafsiran. Segera setelah rekaman lengkap diunggah ke berbagai media, Epurus HKBP Pendeta Dr. Victor Tinambunan langsung merespon dengan langkah pastoral. Melalui pernyataan resminya, Epurus meminta Jusuf Kalla untuk memberikan klarifikasi. Epurus menegaskan bahwa apabila pernyataan tersebut benar diarahkan pada ajaran gereja, hal itu patut diluruskan karena kekristenan tidak pernah mengenal ajaran yang membenarkan pembunuhan. Apabila benar terdapat pernyataan dari Bapak Jusuf Kalla yang menyebutkan bahwa orang Kristen yang dibunuh atau membunuh orang Islam adalah syahid, maka hal tersebut patut diluruskan. Karena ajaran kekristenan tidak mengenal ajaran demikian. Langkah cepat ini diambil demi menjaga kejernihan berpikir umat dan mempertahankan harmoni bangsa. Dinamika ini tidak dibiarkan berlarut. Segera setelah pernyataan sikap dari HKBP, pihak Jusuf Kalla sendiri langsung bertemu dengan Epurus HKBP pada hari Sabtu 25 April di Jakarta. Hal ini diungkapkan Epurus melalui kanal media sosialnya. Dalam momen tersebut, Epurus mengungkapkan kedalaman ajaran kasih dalam kekristenan. Epurus juga menyeratkan agar masyarakat mengingat bahwa Tuhan tidak memerlukan pembelaan, dan sebagai umat yang telah menerima pengampunan, tugas utama kita adalah menghadirkan kasih tanpa syarat dan mengampuni dengan tulus. Gereja memilih tidak diam, melainkan hadir sebagai pembawa damai di tengah pusaran konflik. Sebelum pertemuan itu, Epurus juga telah mencermati video utuh berdurasi 43 menit yang jadi penyebab polemik di ruang publik. Epurus menyimpulkan dengan tegas bahwa tidak terdapat unsur penistaan terhadap agama Kristen di dalamnya. Dan saya sampaikan ke beliau bahwa sebelum-sebelumnya juga saya sudah mendengar secara utuh, keseluruhan, dan saya memahami tidak ada unsur penistaan agama Kristen di dalamnya. Dalam catatan resminya, Epurus menekankan 3 poin esensial. Pertama, apresiasi atas rekam jejak Jusuf Kalla dalam merajut perdamaian di wilayah konflik. Kedua, penegasan tidak adanya penistaan agama. Dan ketiga, harapan agar semangat toleransi terus dirawat, termasuk keadilan dalam pendirian rumah ibadah. Sikap jernih yang diambil oleh Epurus HKBP ini juga mendapat persetujuan dan dukungan penuh dari Ketua Umum PGI, Pendeta Jeki Manuputi. PGI menegaskan bahwa pernyataan Jusuf Kalla merupakan sebuah refleksi historis, bukan penistaan. Ketika mendengarkan rekaman utuh 43 menit dari Pak Jusuf Kalla, kita bisa memahami. Karena kita ada di situ dan kita aktor. Shalom pemirsa, senang sekali bisa kembali menyapa Anda. Saya Anita Sianturi. Dan saya Finances Sihombing. Selamat datang di Surat Parsauran Immanuel versi digital edisi ke-17. Pemirsa, untuk memahami seutuhnya narasi ceramah Jusuf Kalla, kita perlu melihat lebih dekat konteks ruang penyampaiannya. Ceramah tersebut disampaikan di Universitas Gadjah Mada atau UGM, salah satu perguruan tinggi dengan akreditasi terbaik di Indonesia. Jusuf Kalla berbicara di hadapan audiens dengan latar belakang pendidikan tinggi, membedah resolusi konflik dengan pendekatan akademis dan logis. Sebagai tokoh yang berkontribusi langsung pada deklarasi Malino, beliau memiliki kapasitas sejarah yang mumpuni untuk membahas anatomi konflik. Faktanya, dalam forum tersebut, agenda utama yang dibahas adalah urgensi perdamaian dan beliau sedang melakukan kilas balik terhadap tragedi kelam di Poso dan Ambon. Sebuah realitas pahit di masa lalu di mana akibat eskalasi konflik yang memanas, kelompok dari pihak Kristen dan Islam benar-benar terjebak dalam aksi saling membunuh dan dianggap benar secara teologis. Di tempat itu, di Ambon itu, di Poso itu, berpendapat mati dan menewaskan orang mati atau mematikan, itu syahid.
Itu saya dipersoalkan. Padahal ini tentang Maluku. Saya tidak bicara tentang dogma agama. Yusuf Kalla dalam ceramahnya sedang menyoroti fenomena masa lalu tersebut. Beliau menggambarkan bagaimana konsep syahid saat itu secara keliru diyakini oleh kedua kelompok yang sedang bertikai, yang merasa tindakan menghilangkan nyawa lawan adalah sebuah kebenaran. Harus dipahami secara seksama, narasi ini murni merupakan kilas balik sejarah tentang bagaimana agama pernah dijadikan alat legitimasi kekerasan di medan konflik dan sama sekali bukan sedang mendefinisikan atau menyerang ajaran dasar kekristenan. Bahkan, Yusuf Kalla pada ceramahnya justru menentang kekerasan atas nama agama. Terekam jelas dalam video tersebut, beliau menceritakan momen ketika ia mematahkan dogma keliru dari para kombatan di masa lalu dengan sebuah pernyataan tegas. Tunjukkan sama saya agama Islam dan Kristen yang mengatakan membunuh orang tidak bersalah masuk neraka, masuk surga. Tunjukkan mana? Di Islam tidak ada, di Kristen tidak ada. Pernyataan tersebut adalah bukti bahwa misi utamanya adalah mendelegitimasi kekerasan. Namun, di tengah dinamika ini kita juga melihat adanya elemen masyarakat yang memilih untuk menempuh jalur hukum. HKBP menghormati hal tersebut karena itu adalah hak setiap warga negara. Jika proses hukum terus berjalan, maka hal itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum. Sikap HKBP jelas, gereja berdiri teguh di jalur damai. HKBP memperjuangkan agar polemik ini tidak melebar menjadi konflik berbau sara yang dapat mengguncang pondasi kerukunan kita. Kami mengajak jemaat agar tidak mudah terombang-ambing oleh riuh rendah informasi. Berbekal fakta, konteks yang terang, serta semangat kasih, kini ruang kebijaksanaan sepenuhnya ada di tangan kita semua untuk menilai dengan jernih. Pemirsa, Sekretaris Jenderal HKBP Pendeta Rikson Hutahayan memimpin rapat panitia Sinode Godang di Gedung Raja Pontas Lumban Tobing Piaraja. Pertemuan yang dihadiri 80 anggota ini bertujuan mematangkan persiapan teknis Sinode yang akan digelar pada 5 hingga 8 Oktober 2026. Dalam rapat tersebut, beliau menekankan agar panitia bekerja maksimal dan bersinergi sebagai bentuk tanggung jawab atas mandat Eporus HKBP. Beliau juga memperjelas bahwa agenda ini fokus pada agenda Sinode Godang dan terpisah dari perayaan 165 tahun HKBP. Selain itu, Pendeta Rikson Hutahayan juga menginformasikan bahwa saat ini Super App HKBP sedang dalam tahap persiapan akhir. Aplikasi ini akan segera diluncurkan sebagai langkah nyata transformasi digital dalam pelayanan gereja. Di sisi lain, Kepala Departemen Marturia HKBP Pendeta Bernard Manik menyelenggarakan pelatihan musik dan song leader bagi utusan 28 resort sedistrik 3 Humbang di Dolok Sanggul. Kepala Departemen Marturia Pendeta Bernard Manik menekankan bahwa musik bukan sekedar pelengkap liturgi, melainkan instrumen untuk membantu jemaat menghayati ibadah. Selain aspek teologis, peserta juga dibekali teknik vokal dan etika memimpin nyanyian agar standar pelayanan musik di daerah meningkat. Pelatihan ini diharapkan mampu menciptakan suasana ibadah yang lebih hikmat dan berkualitas di seluruh jemaat lokal. Pemirsa, sekarang saatnya kuis trivia. Pertanyaannya adalah, apa poin utama yang ditegaskan oleh Eporus HKBP setelah memahami ceramah berdurasi 43 menit yang disampaikan Yusuf Kalla? Jawaban terbaik akan kami umumkan di edisi berikutnya. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga seluruh liputan dan informasi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan serta menguatkan iman kita. Saya Anita Sianturi. Dan saya Financie Sihombing. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Horas.